Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina Rasulullah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi أن الله يعلي درجاتهم بالجنة وينفعون بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم من أفضل بركاتهم في الدين والدنيا والآخرة جعلنا من حزبهم يرزقنا محبته ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة ثم الفاتحة صاحب الكتاب السيد أبو عبد الله محمد بن يوسف السنوسي ثم الأسد الشرفاء ومحمد الدسوقي ثم إلى حضرات الحبيب عبد الله بن محسن العطاس نفعنا الله بهم بعلومهم لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم نويت تعلما والتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد قال مصنف الكتاب رحمه الله نفعنا به وبعلومه في الدارين اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبخدمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين إلى أن قال setelah kita dituntun oleh mualliful kitab
tentang bagaimana cara berzikir kalimat la ilaha illallah. Dimulai dengan mengingat keburukan-keburukan kita, lemahnya kita, betapa jeleknya kita, tapi masih diberi kesempatan menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu setelah kita mulai bisa membaca kalimat tersebut, mulai kokoh hati kita dengan adanya pertolongan Allah, kita diingatkan kembali bahwa yang memberikan pintu kita untuk bisa ditolong oleh Allah, diterima sebagai hambanya Allah, adalah kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi nggak terpisahkan itu. Jadi jangan songong kita tiba-tiba bisa menghadap sendiri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kita bisa menghadap kepada Allah, bisa diterima sebagai hambanya Allah, itu pintunya Allah mau menerima kita karena kehadiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah kita menyadari semua itu, barulah kita mulai mengamalkan membaca la ilaha illallah, baca ta'awudz berulang-ulang, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kemudian menyadari dirinya ini lemah, bahwa aku ya Allah memenuhi panggilanmu. Labbaik Allahumma labbaik. Kita bisa menjalankan salah satu hal yang diperintahkan oleh seorang Tuhan yang Maha Agung berkat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu mulailah membaca tahlil la ilaha illallah. Terus wa yuhafidzu dzakiru wa yuhafidz adz-dzakiru ala ikhdari qalbihi li makna tahlil. Dan hendaknya seorang zakir, setiap orang yang mau berzikir, menjaga kehadiran hatinya pada makna tahlil. Ini poinnya. Setelah kita diberikan tahapan-tahapan untuk memulainya, bagaimana menyadari diri, bagaimana tahu pintu yang membukanya Nabi Muhammad, kemudian mulai dengan ta'awudz, mulai baca tahlil. Maka ketika bacaan tahlil dibaca, hendaklah kita menghadirkan hati untuk mengingat makna tahlil, makna la ilaha illallah, sebagaimana yang telah diajarkan oleh mualliful kitab. Liyafuza bisamratihi wa yastadhi'a qalbuhu bi azimi anwari. Kenapa harus menghadirkan hati, mengingat makna-maknanya tahlil? Agar memperoleh berbagai buah, agar ada faedahnya, agar ada keuntungan dari membacanya.
memang semuanya juga ada keuntungannya. Ente bacanya cepet, nggak mikirin maknanya, ya untung. Cuman untungnya aja yang beda. Kalau yang kamu kejar cuman untungnya berkat, untungnya besel, besek, itu nggak usah inget-inget apa-apa. Yang penting cocotnya bunyi, bersuara, ya berkat dapet. Ini kan nggak urusan sama mulutnya bunyi, ini juga kaitan mulutnya bunyi, hatinya menghadirkan maknanya. Bagaimana makna di hatinya itu bisa ikut dihadirkan agar buahnya, hasilnya nggak cuman berkat, hasilnya nggak cuman amplop, hasilnya nggak cuman besek. Apa hasil yang diharapkan dengan menghadirkan hati? Yaitu qalbuhu yastadhi'a qalbuhu bi azimi anwarih, bersinar hatinya dengan keagungan cahaya-cahaya yang disinarkan ke dalam hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah menyinari hati kamu hingga menjadi terang benderang. Kan kalau digambarkan hati itu pusat kerajaannya manusia. Hati itu yang memimpin manusia. Kalau hati kamu itu gelap, nanti kamu mimpin diri kamu dengan cara yang sembarangan. Hatinya gelap, nggak bisa melihat mana yang baik, mana yang buruk, mana jalan yang harus ditempuh, mana hal yang nyasar, nggak ngerti. Tapi ketika tempat kemudi, tempat juru kemudinya itu terang, si juru kemudi ini bisa melihat dengan jelas. Oh, jalannya harus ke sini nggak boleh, lewatnya yang cepat sini kita hindari. Si kemudi bisa melihat bagaimana jalan yang akan ditempuh untuk membawa dirinya. Wa tahsulu lahu hurriyatul udma min raqqati li syai'in minal kainat, dan berhasil baginya kemerdekaan besar dari penghambaannya pada apapun dari makhluk. Ini hasil yang kedua. Hasil yang pertama apa? Bersinar hatinya. Hasil yang kedua, terbebas dari menggantungkan dirinya kepada makhluk. Dimerdekakan Allah semerdeka-merdekanya untuk bergantung kepada makhluk, hingga dia murni menjadi muwahhidin, murni menjadi orang yang bertauhid, murni hanya menggantungkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, nggak bergantung kepada dunia, nggak bergantung kepada harta, nggak bergantung kepada makanan, nggak bergantung kepada pertolongan manusia, nggak ada. Semua yang digantungin hanya Allah. Dimanapun keberadaannya, dia hanya bergantung kepada Allah. Nggak ada duit, tenang. Ada duit apalagi ente
Kalau ada duit tenang mau udah biasa. Ada duit nggak tenang juga banyak. Ada nggak? Orang ada duit nggak tenang, ada. Coba ente saya bawain duit sekarang 1 miliar, pakai kantong kresek, terus jalan keluar Batak, coba tenang nggak ini jalannya coba? Kalau nggak tengok, orang dicurigain semua, rampok nih, wah mau nyolong nih, wah mau jambret nih, nggak tenang, nggak punya duit, apalagi lebih nggak tenang lagi. Ya Allah, masa lihat ini karena apa? Karena hatinya penuh ketergantungan. Lah, faedahnya kamu disuruh mendawamkan ini dengan semua tuntunan tadi, kamu bisa membuahkan hasil yang sangat luar biasa. Apa? Hasil yang kedua, dibebaskan kamu dari bergantung kepada makhluk. Hingga kamu nggak ada takutnya kepada makhluk. La haula wala quwata illa billah. Masya Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Kamu bisa praktek ini gitu. Bukan hanya bentuk kata-kata aja, tapi bisa kamu praktekkan. Betul-betul kecil, makhluk mah kecil. Makanya wali-wali itu kalau sudah, apalagi jadi pangkatnya seorang wali, mereka sudah betul-betul dibebaskan dari ketergantungan kepada makhluk. Makanya wali-wali itu ya la khaufun alaihim walahum yahzanun. Hatinya udah nggak ada ketakutan, nggak ada keresahan, nggak ada kebimbangan, nggak ada. Murni yang diingat hanya Allah. Hatinya itu, detak jantungnya itu asal isinya Allah. Jadi tiap jantungnya bunyi isinya Allah. Karena yang digantungin hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia nggak bergantung kepada yang lain. Kita kan nggak kadang fulus, belum bisa Allah, bukan ya. Kadang laris, ya Allah, laris. Macam-macam nih. Jantungnya sama-sama bunyi, tapi bunyinya beda gitu. Nah ini nanti hasilnya kamu bisa zikir dengan baik, menghasilkan hatinya bercahaya, dan mendapatkan kebebasan dari ketergantungan kepada makhluk. Seharian nggak makan, tenang. Kenapa? Karena bukan makan yang bikin kenyang. Makan sesuap, tenang. Karena yang diandalkan untuk menjadikan tenaga Allah, bukan lagi makanan. Ente pagi hari makan bubur 2 piring, masih ngomel bubur. Mana kenyang, siang juga belum nyampe udah ini udah 2 piring, masih ngomel. Jadi air doang ini mah, kencing juga hilang ini mah. Karena menggantungkan kepada makhluk. Dianggap nanti kalau saya makannya nasi baru bisa bikin kenyang. Kalau bubur nggak bisa bikin kenyang. Sama nasi ya bubur sama-sama nggak bisa bikin kenyang. Ini ketergantungan ini loh yang kemudian nanti akan kamu dapati ketika bisa mendawamkan zikir kalimat tahlil atau la ilaha illallah. Terus wa yatahalla birutbatil ulya. Kemudian berhias dengan martabat yang tinggi.
wasyarafi dan mulia, al-abha bistinadihi ilman dan keindahan. Kamu akan mulai didandanin orang yang hati sudah bercahaya, sudah enggak bergantung kepada makhluk. Terus Allah akan rias kamu, Allah akan dandanin kamu, Allah akan solek diri kamu. Dengan apa? Dengan nilai-nilai ketinggian, nilai-nilai kemuliaan, nilai-nilai keindahan. Bistinadihi ilman wa halan zahiran wa batinan ila maulahu al-munfarid bil maslaki wa tadbiri. Maka semua itu akan kamu peroleh apa itu? Kamu akan dihiasi dengan ilmu-ilmu yang mulia, dengan keadaan hal, zahir kamu, batin kamu, semuanya akan diberikan oleh Allah hiasan-hiasan yang indah. Sebab penyandaran diri kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sandaran yang mulia, sandaran yang istimewa, sandaran yang mantap, yang mana yang kamu sandari itu memberi jalan dan yang mengatur segala sesuatu. Alladzi, yang mana dia la nafi'a wala dharra siwahu alal umum, yang mana tidak ada yang bisa memberikan manfaat dan yang bisa memberikan berbahaya, kebahayaan secara umum selain dia tabaraka wa ta'ala, ni'mal maula wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal na'im wan nasir. Ini hadiah yang akan diberikan kepada kalian dengan mendawamkan, dengan merutinkan terus-menerus membaca kalimatut tahlil. Apa yang pertama? Hatinya bercahaya dengan cahaya-cahaya kemuliaan. Hilangnya rasa butuh kepada makhluk. Dimerdekakan kamu dari ketergantungan kepada makhluk. Yang ketiga, akan dihiasi kamu dengan hiasan-hiasannya para wali, hiasannya para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dihiasi dengan ilmu, zahirnya mantap, batinnya mantap, dihiasi dengan keteguhan, dihiasi dengan kemuliaan, keindahan, nah, dengan cahaya. Kalau orang sekarang itu apa sih ngomongnya? Wajahnya apa itu? Penuh apa namanya? Aura. Auranya kenapa sih? Ada orang pengen terapi aura, pengen auranya apa? Keluar. Orang yang punya aura yang bagus itu banyak keistimewaannya. Ente jalan di mana saja jadi perhatian. Kamu duduk di warung yang sepi, warung jadi rame. Kamu berjalan akan diperhatikan banyak orang. Ini faedah dari
zahir yang demikian banyak, batinnya juga luar biasa, diberi ketenangan, ketentraman, memberikan nasihat kepada orang, memberikan jalan keluar sama orang, bisa ngasih solusi masalah-masalah manusia. Ini perhiasannya para wali yang akan disematkan kepada kalian ketika bisa mendawamkan kalimat ini dengan cara yang baik dan benar. Karena di kitab Basuki ini di antara disebutkan syaratnya kamu menjadi wali, yang pertama apa? Ma'rifatullah, mengetahui sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus selalu menjaga perbuatan syariat yang baik, meninggalkan kemaksiatan. Terus mengetahui hukum-hukum syariah, fikih, ilmu agama. Itu syaratnya jadi wali. Jadi kalau kamu sekarang kok ada orang ngaku-ngaku punya karomah namanya. Ngerti karomah? Ngerti? Bukan mie karomah, bukan. Itu kalau kamu lihat ada orang ngaku punya karomah, dari 10 orang yang ngaku punya karomah, itu 5 gagal dengan syaratnya jadi wali. Ini nggak ada, hilang. Ma'rifat Allah enggak, kenal Allah enggak, kok tiba-tiba bisa ngomong sama cacing, bisa ngobrol sama penjaga neraka, bisa berteman sama yang bikin hujan, yang ini ngomong sama cacing pakai bahasa apa? Oh, Suryani, saya bisa bahasa Suryani lah. Itu mau ngaku punya keramat juga gagal. Yang ada bukan keramat, namanya apa? Istijrar. Oh, keramat. Bukan keramat, kata Pak Ketua, namanya apa? Keramas. Apa ya? Bagaimana enggak? Kamu sudah bergantung hati kamu kepada zat yang hanya dia yang bisa memberikan manfaat dan hanya dia yang bisa menghilangkan madarat untuk apa saja secara umum. Nah, ini pada hal yang menyeluruh, nggak hanya pada batasan tertentu, nggak menyeluruh. Ente mau pengen dapat manfaat dari apa aja, dia bisa ngasih manfaatnya. Hatta ente minum racun bisa keluar manfaatnya, gitu. Karena dia yang ngasih manfaat untuk segala sesuatu. Makanya ente kalau lihat Wan Sehan mau ngobatin orang sakit, kalau kamu lihat itu, kamu suruh minum obatnya, bisa kaburnya langsung 3 kilo larinya. Isinya asbak, masukin autan, Indomie, si air, minyak wangi, minum, sembuh. Itu An-Nafi siapa? Huwallah. Kalau ini belum jadi An-Nafi-nya Huwallah, ya nggak jadi. Gitu loh. Jadi ini nggak bakal bikin madarat, enggak. Dalam pandangan orang umum ini mah kalau diminum koit ente, gitu loh. Udah nggak pakai basa-basi, enggak. Ini melebihi oplosannya orang Indramayu ini, kalau itu minum. Kontan udah ini. Tapi yang ngasih manfaat adalah Allah. Di hati mereka itu sudah penuh bulat, hingga apapun yang mereka kerjakan bagi dia ini nggak ada yang bisa bikin manfaat kecuali Allah.
Kalau Allah kasih manfaat, ya manfaat. Bagi mereka sudah nggak bergeser dari hatinya dari situ. Kalau ini kan enggak. Duh, ini mempan nggak ya? Mempan nggak ya? Pakai mau ngetes segala, mempan nggak ya? Bagi mereka udah nggak tes-tesan lagi, hati sudah semantap itu. Ini bedanya orang-orang yang hatinya sudah dibebaskan dari ketergantungan kepada makhluk. Jadi murni bergantungnya hanya kepada Allah. Yang ngasih manfaat hanya Allah. Yang bisa menghilangkan madharat hanya Allah. Hingga dia nggak pernah khawatir. Di depannya ada pistol, di depannya nggak ada besi madharat, nggak ada. Kalau Allah nggak akan jadiin madharat, mau ditembak pistol, mau disantet, mau di apalagi santet sekarang, santetnya pakainya cuma apa? Paku, apalagi rambut, jarum. Hatta santetnya kulkas nggak mempan nggak ini. Apalagi santet yang kecil-kecil begitu. Dimasukinnya kok ulek-ulek namanya, udah nggak mempan nggak. Tabung gas. Coba. Jadi kalau kamu melihat prakteknya mereka, oh ternyata memang benar. An-nafi huwallah. Yang berikan manfaat itu Allah. Jadi kamu melihat mereka dengan cara begini. Nah, yang mau minum airnya kayak air yang dikasih wansehan, yang mau minum siapa? Ya orang yang hatinya sudah mantap. Ini kalau Allah mau bikin sembuh. Ini ragu, ya geng lah. Mati nih saya. Macam-macam kan? Iya udah ada potongan wajah dipotong-potong. Dulu ini pelor kecil bulat, wajan penggorengan dipotong-potong makan. Wajan suruh makan. Kan ini bayangin ini usus saya apa nggak rontok? Iya, gitu. Makanya kita udah selesai membahas jaiz nadzori dan jaiz zaruri. Yang begitu jaiz maksudnya jaiz. Ya kalau kamu nggak paham jaiz nadzori, jaiz zaruri ya nggak selesai bahas la ilaha illallah. Ya, ini tiga faedah yang akan diberikan ketika seseorang bisa mengamalkan tahapan-tahapan tadi dan mendawamkannya dengan terus-menerus. Mendawamkannya berapa hari, Bib? Nggak ada persyaratan untuk bisa menghadirkan itu semua dengan hari, nggak ada. Tinggal bagaimana keberuntungan kamu, tinggal bagaimana lutufnya Allah, kelembutan Allah hadir untuk kamu, cintanya Allah hadir untuk kamu. Jadi kayak digambarkan, ada seekor onta kehausan di tengah padang pasir, pohon kaktus yang kehausan butuh air di padang pasir, kemudian Allah memberikan air kepada mereka, itu bahagia sekali untuk mereka. Onta akan bahagia, pohon kaktus akan
bahagia. Begitu pula Allah menyirami hambanya dengan kecintaannya, disirami oleh Allah, diberikan perhiasan-perhiasan kecintaannya Allah. Bagi Allah mudah untuk menjadikan mana yang Allah pilih jadi hambanya, karena Allah bisa menolong siapa saja di antara hamba-hamba yang Allah kehendaki. Nah, jangan terus putus asa, saya mah apa saya bisa jadi wali. Ya kalau belum jadi walinya Allah ya jadi Masya Allah. Walihada kanat hadhil kalimatul musyarrafah jami'atan baina takhliyah wa tahliyah, karena penyandaran dirinya betul-betul sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kalimatul tahlil, kalimatul musyarrafah, kalimat la ilaha illallah ini di dalamnya itu menghimpun antara tahliyah dan tahliyah, yaitu pembersihan dan penyematan. Ada pembersihan, orang kalau mau dirias, biasanya diapain dulu? Hah? Ya dimandiin dulu. Nggak ada, oh ini bajunya yang bagus pakai dulu baru mandi, ada? Nggak ada, yang ada apa? Mandi dulu bersih baru pakai baju yang indah. Maka di dalam faedah kalimat ini, di dalamnya ada dua hal ini. Bagaimana kamu akan dibersihkan dari yang kotor-kotor, kemudian dihiasi dengan semua keindahan. Yang kotor-kotor apa itu diantaranya? Tadi ketergantungan kepada makhluk, waham. Kalau saya punya ini, kalau saya begini, kalau itu waham, hilang semua, itu sudah bersih dari dalam diri kamu. Itu bagian dari kotoran-kotoran yang harus kita hilangkan. Bergantung sama makhluk, mengharap kepada makhluk. Ini kotoran ini hilang. Ketika ini semua hilang, waham hilang, barulah dihiasi dengan yang indah-indah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Fayatahalla adzakiru al-awwalan min qalbihi, maka fayatakhalla akan dibersihkan yang pertama dari hatinya. Apa itu? Wa yatarridu anhu jami'al khawatir al-wahmiyah. Waham itu akan dihilangkan. Pertama kali bagi zakir akan dibersihkan hatinya, yaitu dengan menghilangkan seluruh prasangka-prasangka yang ada pada dirinya. Kalau saya begini akan begini, kalau saya begini, itu waham namanya semuanya. Ya, kadang waham itu membuat kamu meninggalkan Allah, meninggalkan syariat, meninggalkan anak, meninggalkan gara-gara adanya waham. Ini dijanjiin nih, besok ya jam 12 saya bayar. Jam 12
anak kamu sakit harus ke rumah sakit, tunggu nanti jam 2 ada janji, ini anak sakit, ini waham kamu udah nggak bisa. Jam 12 ada panggilan khutbah, nanti dulu Pak, ini ada penting janjian saya, itu waham isinya. Kadang dengan waham itu kamu rela meninggalkan syariat, meninggalkan kepentingan, meninggalkan kewajiban hanya gara-gara waham. Nanti punya warung, kalau jam 12 laris, azan ya nggak kamu dengerin, panggilan jamaah nggak kamu dengerin, laris. Kalau sampai saya ke masjid hilang, itu waham semua. Jadi waham itu angan-angan kamu yang menganggap kalau kamu mengerjakan itu kamu akan mendapatkan sesuatu. Padahal la nafi'a illallah. Waham harus hilang dulu. Selama wahamnya nggak hilang, ya selamanya kamu akan terikat kepada makhluk. Dan banyak contoh-contoh lainnya waham-waham itu banyak. Bagaimana ente bergantung kepada angan prasangka. Kadang prasangka itu membuat kamu itu salah hitung. Gara-gara prasangka kamu salah ngitung. Ente punya emas 1 genggam, kamu tuker kuningan 1 truk, dianggap sama-sama kuning. Pinter nggak kira-kira itu? Wah, ini saya cuman kuningnya segini, ini kuningnya setruk. Ya mendingan ini lah, itu kuning setruk juga. Ya Allah, dibanding kuning kamu segenggam, bisa buat beli yang setruk itu bertruk-truk loh. Itu namanya salah hitung gitu loh. Itu waham gara-garanya. Jami al-khawatiri al-wahmiyah wa jami'a kainati allati istabadatuhu min jahin wa malin wa nisa'in wa baninin wa dinarin wa dirhamin wa madhin wa dhallin wa nahwi dzalika. Dan menghilangkan seluruh makhluk yang menjadikan kamu sebagai hambanya. Jadi ketika waham-waham itu hilang, maka hati kamu mulai bercahaya. Kemudian yang kedua, dihilangkan penghambaan kamu kepada makhluk. Siapa yang bisa membuat kamu rela meninggalkan Allah demi yang lain gitu loh? Pangkat. Ini demi pangkat kadang orang meninggalkan Allah. Oh, ini mau diangkat jadi Pak RT. Pak RT rela nggak sholat kadang. Oh, ini mau dilantik jam sekian. Bro, ini waktunya sholat. Ntar dulu tak habis pelantikan gua sholat. Ya Allah, RT pangkatnya ya. Harta, perempuan, anak, duit, dinar, dirham, ini duit semua nih. Pujian, celaan, ini semuanya apa? Hanya gara-gara itu semua ente rela menduakan Allah. Ente rela Allah untuk kamu madu. Allah nggak mau di madu. Wong bini kamu aja nggak mau di madu. Ini Allah di madu, Allah diduakan. Gitu loh. Allah nggak mau diduakan, nggak mau. Allah maunya diesakan. Allah maunya didahulukan. Allah maunya diutamakan.
Nah, gara-gara keterikatan kamu pada sesuatu yang kamu masih mengatakan ini akan memberi manfaat, kamu rela meninggalkan Allah demi perempuan, demi jabatan, demi anak, demi kemuliaan, demi pujian, ketenaran. Ini membuat kita kadang melalaikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang semisalnya tadi akan dihilangkan dalam diri kamu biqaulihi la ilaha illallah, laisa thamma siwa maulana jalla wa azza min jami'il kainati ala umumin man huwa ghaniyun fi nafsihi aw yuftakiru ilaihi fi athari ma hatta yastahiqqa ay yu'bada aw yuta'a aw yukhafa aw yu'awwala alaihi fi athari ma. Maka semua itu akan bisa dihilangkan, dibersihkan dengan kamu langgengkan mengucapkan la ilaha illallah, yang maknanya yang harus muncul di hati kamu apa? Tidak ada yang selainnya Allah Azza wa Jalla, tidak ada yang berhak, tidak ada yang lainnya, tidak ada yang lainnya yang berhak untuk menjadi hak ketuhanan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada selainnya Allah Azza wa Jal pada seluruh makhluknya, tidak ada yang berhak menuhani seluruh makhluknya ini kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala secara umum. Maknanya tidak ada Tuhan lain yang menuhani seluruh makhluk secara umum. Gak ada, oh ini Tuhan ini cuma sebagian doang, ini dituhani oleh Tuhan ini, separuh dituhani Tuhan. Gak ada begitu. Semuanya dituhani oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa Allah itu? Zat yang maha mandiri dalam dirinya sendiri, yang dia dibutuhkan oleh segala sesuatu yang lain. Hatta yastahiqqa ayyu'bada, hingga dialah yang berhak untuk dipatuhi, diibadahi, disembah, au yuta'a, atau ditakut atau dipatuhi, au yukhafa, atau kamu takuti, au yu'awwala, atau kamu panuti, alaihi fi atharima, di dalam memberi pengaruh kepada segala sesuatu. Bal jami'uhu, bahkan semuanya selain dirinya, ajizun, itu lemah, atamal ajzi, dengan sebenar-benarnya lemah, an isoli amrin, daripada untuk bisa menyampaikan sesuatu perkara, ila nafsihi, kepada dirinya sendiri, au ila ghairihi, atau kepada yang lainnya. Selainnya dia semuanya lemah dan sebenar-benarnya lemah. Gak bisa yang selainnya Allah menghantarkan, menyampaikan sesuatu baik untuk dirinya sendiri atau untuk yang lainnya. Fawajaba tardu jami'iha minal qalbi, maka kalau ente bisa menyadari itu,
bersihkan, buang semuanya itu dari hatimu. Wujuduha ka'adamiha bila syakin wala raibin, karena wujudnya sama seperti tiadanya tanpa keraguan dan tanpa kebimbangan. Semua waham, semua yang kamu anggap begini itu semuanya mungkinun wujud, keberadaannya seimbang dengan ketiadaannya. Ini kalau saya begini bisa aja jaya, bisa juga melarat bro. Kalau saya ini bisa mati, bisa juga panjang umur. Sama, derajatnya sama. Gak ada yang bisa mendatangkan itu semua kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini waham yang kuat. Ini kalau wahamnya ini nggak kuat, ya nggak tahu nih orang-orang yang termasuk, kalau saya baca ini bisa ilmu strum, bisa jadi macan, itu termasuk waham. Hah? Kalau dia ngomong ini 50-50, bisa jadi, bisa nggak jadi, nggak kira-kira? Nggak jadi. Kalau pura jadi bisa. Apa? Pura-pura jadi. Siapa pura-pura jadi bisa. Ini siapa? Udin. Ya Allah. Nah sekarang isinya orang-orang begitu. Ya Allah, bagaimana bisa sampai hatinya kepada mau menghilangkan itu semua, mau menghilangkan kekotoran itu pakai hanya modalnya la ilaha. Nggak bisa kalau ini nggak bisa memahami maknanya la ilaha illallah dengan benar. Kamu nggak ngaji dari awal apa itu haknya Allah, apa itu kudratnya Allah, apa itu iradah, apa itu ilmu, apa itu, kamu nggak nyambung nggak? Apa itu la ta'thira li syai'in min kulli kainat bi tab'ihi wa bi quwwatihi. Kamu enggak ngaji ini, enggak nyambung enggak? Kamu enggak paham jaiz, fi'il, jaiz, maf'ul, ya enggak nyambung enggak? Maka orang yang bisa membersihkan itu semua hanya orang yang pelan-pelan memahami itu semua hingga dia bisa menyatukan ke dalam dirinya, bisa memahaminya ke dalam dirinya. Kalau enggak, kamu baca berkali-kali, paling hasilnya tetap berkat. Enggak hasil ini enggak. Untuk bisa menghasilkan ini butuh perjuangan kamu untuk ngaji maknanya la ilaha illallah. Bukan hanya tahu-tahu ngaji enggak, paham ilmunya tauhid enggak, ikut thariqah, belajar cara baca la ilaha illallah. Oh di sini la illallah, di sini rombak dari encok, aduh bodoh sini sakit, dapat enggak, yang ada kesurupan iya, gila iya. Nih makanya saya suka aneh, ini orang-orang ahli thariqah itu mau bawa orang ini kemana gitu loh. Paham ilmunya enggak, tapi diajarkan caranya zikir. Pokoknya di hati kamu itu Allah, Allah. Iya, lah ajarkan dulu Allah itu apa haknya, begitu dong. Makanya ketika mereka mencoba memasukkan Allah ke hatinya, Allah, Allah, tapi wahamnya belum hilang. Ini yang bikin dia kemudian gila, gitu loh. Bagaimana enggak? Min sama plus dicampur begitu ya, konslet lah. Kalau ente mau beres itu, ini bersihin dulu ini. Bagaimana mangkok yang kotor mau diisi yang bersih? Bisa nggak isinya bersih? Ya nggak bisa, mangkoknya kotor. Kamu isi air, air jadi apa?
kotor, gara-gara mangkoknya kotor. Maka bersihin dulu, ngaji tauhid dulu, ngerti kudrat, ngerti irodat, ngerti ilmu, ngerti hayat, ngerti la ta'thira, baru nanti bisa beres kamu mendapatkan semua karunia-karunia tersebut. Terus wama wujida ma'a ba'di tilkal umuri al makhluqati kata'ami wa syarabi wal miyahi wa thiyabi wan nisa'i wal banina wal amwali wan nirani was salahi wal aswati wal hayati wal zulmati wal jannati wan nari minal masalihi wal ladzati wa minal mafasidi wal alami falaisa minha aslan wala yu'awilu alaiha fi syai'in min dalika wala ghairi. Maka sesuatu yang ditemukan bersamaan dengan hal-hal tersebut, hal-hal yang semuanya makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, makanan, minuman, air, pakaian, perempuan, anak, harta, api, senjata, macan, ular, kegelapan, surga, neraka, maslahat yang banyak, kelezatan, serta berbagai bahaya sakit, maka tidak ada yang menjadi asal dan tidak dipedomani dari berbagai pengaruh dan pengaruh yang lainnya. Gak bisa berbuat apa-apa. Kullu la ta'thira. Ini kok belum hilang di hati kamu? Konslet. Ente mau masuk Allah ke hati kamu, asarnya masih ada macan Allah, ada macan lariah. Bisa kira-kira ini? Mau tetap nongkrong di situ, mau zikir Allah, macan lewat, macan ya Allah, macan ya Allah. Macan dianggap punya asar, itu loh. Bagaimana bisa beres? Ya yang menggoda itu tadi harta, tahta, terus mak lampir, itu menggoda sekali. Mak lampir dalam bentuk yang cantik. Mak lampir kalau dihias ya cantik-cantik juga, walaupun mak lampir. Padahal aslinya mak lampir. Gara-gara waham kita itu, Masya Allah, putih, pulen, Masya Allah. Paham bukan itu? Sampai surga la ta'thira, neraka la ta'thira. Coba ini. Jadi ketika hatinya kedekatan kepada Allah, itu dia nggak bayangin mau masuk surga, ya nggak takut urusan neraka. Kenapa? Itu la ta'thira, nafi'un wa dharrun wallah. Malik di neraka ya adem ayem, nggak ada masalah. Padahal Zabaniyah di neraka ya adem ayem, nggak ada Zabaniyah tersiksa di ada. Iya, mereka ya. Lah ya malaikat Malik di neraka. Berarti kan neraka itu nggak bikin Jadi ini kalau ini masih muncul ada pengaruh dari ini semua di hati kamu,
Kamu nggak bisa memunculkan cahaya-cahaya ketuhanan, nggak bisa. Kamu mau mendapatkan cahaya ilahi, tenangan di hati, nggak bisa. Akan berlawanan ini. Kenapa? Asar harus dari satu, manfaat harus dari satu, madhoro harus dari. Kalau ente mau menghadirkan yang lainnya, nggak bisa. Ini kumpul di hati kamu satu, nggak bisa. Yang mau kamu pedomani yang mana? Yang kira-kira itu yang akan jadi tujuan saya. Ini loh yang bisa ngasih saya manfaat. Begitu ngomong Allah ngasih manfaat, Allah fulus Allah fulus. Allahnya ya fulusnya dia Allah. Yang bisa manfaat mana? Allah apa fulus? Coba wali-wali dulu. Batu jadi emas. Ada nggak manfaat? An-nafi' huwa Allah. Ente, Masya Allah. Gimana coba? Hah? Puasa kan puasa. Nggak usah apa ini udah inilah takdirul. Makanya dikirnya buat dulu apa? La takdirul. Itu dikirnya itu aja. An-nafi' huwa Allah, ad-dhar huwa Allah. La haula wala quwwata. Ini sudah kalimatnya udah dikasih sama Nabi. Cuman hatinya yang baca belum muwahhid. Jadi belum beres belum. Masya Allah. Ya, nyampe nggak ini maksudnya? Jadi 3 tadi itu hadiah yang akan kamu terima. Nah, syaratnya menerima ini kamu harus dibersihkan. Kalimat la ilaha illallah itu Allah siapkan sebagai gandengan ada untuk membersihkan kamu dari segala sesuatu yang menghalangi hadirnya 3 ini. Ini ada yang Allah bikin gitu. Bisa saja Allah nggak pakai itu semua, kamu dibikin beres. Ya bisa. Malaikat nggak pakai dzikir la ilaha illallah beres gitu loh. Tapi Allah bikin 3 ini hadir. Kenapa? Di dalam diri kamu sudah ada yang lain. Lah, yang Allah jadikan tanpa ini kok beres apa? Dari awal mereka bersih. Gitu loh. Lah Allah bisa nggak bersih, nggak pakai itu? Ya bisa, tapi nggak termasuk ente. Yang lain ente nggak kebagian-bagian itu maksudnya. Ada orang-orang spesial yang tiba-tiba Allah bersihkan hatinya, Allah isi dengan cahaya-cahaya kayak apa? Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, kutubnya wali. Ada seorang wali yang mati nggak ada gantinya. Ada orang lewat, sini, maksudnya dimandiin, beres jadi wali. Itu kan untung ente yang nggak dipanggil, kan mending kalau yang dipanggil gitu maksudnya. Dengan doanya seseorang wali, Allah ijabah, langsung dibersihkan kekotoran di hatinya, diganti dengan keindahan-keindahan. Nah, kalau ente kok mau berupaya ke sana sendiri, ya ini jalannya. Butuh berapa lama? Ya kalau ada standarnya sekian hari mah, ya Allah, berarti ente bisa buka kursus.
jadi wali 40 hari, coba nanti buka gitu loh pendaftaran ente. Ini nggak ada targetnya berapa hari bisa jadi wali gitu loh. Ya, jadi ini kita dituntun oleh Sohibul Mu'alif, kalau ente pengen bacaan la ilaha illallah ngasih faedah yang istimewa, ini caranya saya tuntunkan. 3 ini akan kamu peroleh, tapi dengan cara di hati kamu beres dulu dari segala macam waham, kekotoran. Jadi dengan mengulang-ulang la ilaha illallah itu sedikit demi sedikit waham hancur sampai semuanya hancur gitu loh. Bukan kamu disuruh menghancurkan dulu, bukan. Sambil kamu duduk baca la ilaha illallah untuk menghancurkan semua waham gitu loh, untuk menghancurkan semua pemahaman kamu bahwa itu semua punya asar, itu semua punya manfaat. Surga nggak manfaat, neraka nggak manfaat, duit nggak manfaat, harib semuanya. Itu usahanya begitu. Bagaimana bisa sampai kelezatan, kemaslahatan, bahaya, sakit, sehat, itu semua nggak ada yang bikin manfaat, nggak ada, semuanya sama. Hadza mumkinul wujud, musawi wujuduhu wa adamuhu, la ta'thira li wujudihi, la ta'thira fi naf'i wala dhurri, ada. Ini kamu hancurkan pelan-pelan pakai apa? Pakai la ilaha illallah. Gitu loh maksudnya. Lah, targetnya kapan? Lah, selama kamu terus-menerus bisa menghancurkan, yaitu keberhasilan kamu. Selama itu belum bisa hancur, ya selamanya kamu akan terbelit dengan semua itu. Ya, mudah-mudahan Allah kasih kita kemudahan. Allah sudah tunjukkan jalannya, Allah jadikan kita bisa berjalan di jalan itu. Allah berikan kita keberhasilan, Allah bisa menjadikan kita sebagai orang-orang yang mendapatkan lutufnya Allah, kelembutan Allah, karunia Allah, dan jadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal hadhihi niyah wa ala niyatin shallallahu ala hadratin nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana tarabna taghsili kulli hawba azur lana aurati wa amin rahati Aghfir li walidina Rabbi wa mauludina walali walihwani wa sairil hillani Rahba bi kulli suli Salla wa salam Rabbi Alaihi andal habbi Wa alihi wa sahbihi Walhamdulillahi Bil badi wa danahi Wa narabika rabbil izzati amma yasifun
Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.